Gelombang kedua pencairan di PT Pos untuk PKH dan BPNT mulai besok Senin 10 April 2023. Siapa saja yang telah menerima undangan maupun yang belum menerima dari PT Pos untuk melakukan penarikan bantuan PKH dan BPNT secara bersamaan. Silakan komentar dan simak info lengkapnya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran sesaat akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap semua dalam kondisi fit di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saat ini Kementerian Sosial, lembaga negara dan non-lembaga negara yang turut menyalurkan bantuan, maka besok Senin dan sepekan ke depan, beberapa bansos siap dicairkan baik secara tunai dan non-tunai di lembaga penyalur dan lembaga bayar yang telah dipercayakan oleh pemerintah. Pada Senin besok merupakan awal pekan yang baik dikarenakan beberapa hari kemarin di akhir-akhir pekan libur, mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, hari ini adalah hari libur dan aktivitas penyaluran bansos sepertinya sepi. Nah, jadi besok dan sepekan ke depan adalah puncak-puncaknya pencairan seperti bantuan program Keluarga Harapan PKH, BPNT di kantor pos, bantuan sosial pangan 10 kg oleh kantor pos, dan perusahaan logistik yang telah ditunjuk oleh Perum Bulog. Bantuan PIP untuk pelajar yang cair melalui Bank BRI dan Bank BNI. Jadi ya, insya Allah datangnya hari Senin besok merupakan hari-hari super sibuk dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Hal itu dikarenakan bantuan sosial yang dijadwalkan cair di bulan April harus dituntaskan sebelum datangnya Hari Raya Lebaran. Apalagi pekan depan sudah musim mudik Lebaran. Nah, teman-teman, kemarin kami menerima BNBA dari PT Pos, di mana PT Pos terlibat dalam pencairan dan menurut konfirmasi dari PT Pos di wilayah kami, itu akan disalurkan pekan depan atau Senin tanggal 10 April 2023. Dan menurut informasi bahwa hingga besok undangan sudah disebarkan bagi KPM yang ada dalam daftar nominatif atau daftar nama-nama penerima. Nah, teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan bansos sembako yang sebelumnya berlabel bantuan pangan non-tunai BPNT dan PKH secara berbarengan pada Maret 2023. Dalam penyaluran kali ini, Kementerian Sosial kembali menggandeng PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia Persero kembali dipercaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk menyalurkan bantuan sosial. Pada triwulan 1, pada batch pertama di gelombang pertama menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten kota yang selama ini merupakan daerah cukup sulit untuk penyaluran. Setelah sukses disalurkan di 83 kabupaten kota, dalam perkembangannya PT Pos Indonesia menerima tambahan data dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan di lebih banyak lagi daerah. Tidak hanya di 83 kabupaten kota, tetapi mencapai 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi, PT Pos Indonesia mendapat kepercayaan kembali setelah sukses mencairkan PKH dan BPNT tahap 1 di gelombang pertama untuk 83 kabupaten kota. Nah, teman-teman, selanjutnya sisa kuota penyaluran dari tahap 1 ini karena PT Pos dipercayakan kembali pada tahap 1 ini untuk menyalurkan tambahan KPM baru sebanyak 1,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dan merupakan pencairan PKH dan BPNT yang lewat pos adalah pencairan gelombang kedua. Jadi pada tahap 1 ini yang melalui PT Pos baik itu gelombang pertama dan gelombang kedua jumlah penerima 2,3 juta keluarga penerima manfaat KPM. Untuk 83 kabupaten kota, kami alokasikan 1,1 juta KPM merupakan pencairan pada tahap 1 gelombang pertama. PT Pos menerima bansos sembako dan PKH. Yang sudah disalurkan itu 900.000 keluarga penerima manfaat atau KPM atau sekitar 90%, kata Hendra Sari.
Dari 83 kabupaten kota tersebut, teman-teman, sebagian besar itu berlokasi di wilayah Indonesia Timur. Jumlah penerimanya atau jumlah penerima bantuan di Papua hampir 400.000 keluarga penerima manfaat. Ada juga di Ambon, Maluku, Sulawesi, Kalimantan yang cukup menantang dalam penyalurannya. Nominal bantuan yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yaitu bansos sembako untuk 3 bulan dengan rincian per bulan Rp200.000 sehingga total yang ia dapatkan Rp600.000. Sementara untuk nominal bantuan program Keluarga Harapan PKH itu bervariasi ya teman-teman, antara Rp225.000 hingga Rp3 juta. Nominal PKH yang berbeda-beda ini itu dikarenakan data KPM yang berbeda-beda, seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat berat. Hendra Sari di sini menjelaskan dalam proses penyaluran bantuan, setiap keluarga penerima manfaat atau KPM diberikan nomor rekening giro pos berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Data ini akan dicocokkan saat pembayaran. Data awal yang kami terima dari Kementerian Sosial by name by address, NIK. Dari data semua itu, kami terbitkan rekening giro pos. Pada saat penyaluran bantuan sosial, data tersebut dicocokkan dengan KTP atau KK penerima. Di daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Saat pencairan, karena ini adalah keluarga penerima manfaat, maka bisa diuangkan oleh keluarga baik itu suami, istri, atau anak yang sudah berusia 17 tahun. Data penerima tersebut dicocokkan dengan NIK dalam KK. Katanya, penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH bulan ini tergolong istimewa karena berbarengan dengan bulan Ramadan. Pos Indonesia menilai perlu dilakukan percepatan penyaluran karena makin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Di Kementerian Sosial ada bansos sembako setiap bulan. Penyalurannya bisa per 3 bulan sekali. Ada program Keluarga Harapan PKH yang disalurkan triwulan. Pada 2023 jatuh di bulan Maret berbarengan dengan Ramadan. Ini menjadi suatu keharusan bagi Pos Indonesia untuk segera menyalurkan karena dalam waktu dekat masyarakat sudah mudik lebaran. Apalagi cuti bersama dimajukan. Kami berusaha memaksimalkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, kata Hendra Sari. Hendra Sari pun mengimbau kepada KPM yang telah menerima surat undangan agar segera datang ke lokasi penyaluran sesuai dengan jadwal. Kepada KPM, apabila sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia, pastikan nama teman-teman benar. Periksa angkanya apakah cocok dengan data yang diterima sebelumnya. Kemudian segera datang ke lokasi bayar atau kantor pos dengan membawa kartu identitas. Apabila berhalangan, bisa diwakilkan kepada istri, suami, anak, dan pastikan lengkapi dengan KK asli dan KTP asli. Nah, ketika menerima dana, pastikan dihitung dan angkanya sama dengan yang tertera di surat pemberitahuan. Kemudian, gunakan dana sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ujarnya. Nah, teman-teman, untuk pencairan di PT Pos ini masuk pada termin ke-7 untuk PKH-nya. Sebagaimana pada proses dan mekanisme nama-nama KPM ke daftar data bayar BNBA itu, dalam setiap termin pencairan ada beberapa gelombang yang berdasarkan lembaga penyalurnya. Misalnya pada tahap 1 ini untuk termin pertama ada beberapa gelombang pencairan juga. Misalnya termin 1 gelombang 1 cairnya di BNI, gelombang kedua cairnya di Pos, gelombang ketiga masuk ke Mandiri. Nah, itulah sebabnya setiap lembaga penyalur berbeda-beda masuknya karena selain dibagi ke dalam beberapa gelombang pada setiap terminnya, juga tentunya proses di setiap lembaga bayar. Dan untuk pencairan sembako atau BPNT tunai ini yang cair langsung 3 bulan ya teman-teman, alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini harus dipahami betul karena yang cair pada kartu KKS yang disalurkan oleh Bank Himbara itu masih 2 bulan, yaitu alokasi Januari dan Februari saja. Semoga alokasi untuk bulan Maret dan April nantinya akan menyusul pencairannya. Amin ya Rabbal Alamin.
Nah, bagi teman-teman untuk memastikan masih tercatat sebagai penerima PKH tahap 1 maupun tahap kedua, bisa langsung saja cek di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi, bagi teman-teman pada tahap lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahap kedua nanti bisa melakukan pengecekan apakah nama teman-teman terdaftar di penerima bantuan sosial. Karena ya, kenapa teman-teman? Kembali lagi, untuk data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial itu ada pembaharuan data ataupun pemutahiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi